Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sabila. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati, SE MSI. Pada video ini saya akan membahas tentang tema kepemimpinan. Berikut penjelasan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang ataupun sebuah organisasi untuk memimpin orang lain, tim, ataupun seluruh organisasi. Civitas Academica di Amerika Serikat mengartikan kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan lainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Kepemimpinan menurut Ngalim Purwanto yaitu sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, serta merasa tidak terpaksa. Jadi, definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang ataupun sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi ataupun memotivasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe oktoratik, yaitu semua ilmuwan yang berusaha memahami segi kepemimpinan oktoratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong oktoratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari persepsi seorang pemimpin yang oktoratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjolkan kelakuannya, antara lain A. Kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka. B. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Yang C. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang oktoratik, antara lain menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan keangkuhannya, bernada keras dalam pemberian perintah ataupun instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Selanjutnya memasuki tipe paternalistik, yaitu tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini berupa kebapakan atau sebagai taulatan ataupun panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Selanjutnya ada tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Selanjutnya ada tipe laissez-faire.
Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Selanjutnya ada tipe militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, sonang kepada formalitas yang berlebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang kelima, tidak mau menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Seorang pemimpin boleh berprestasi tinggi untuk dirinya sendiri, tapi itu tidak memadai apabila ia tidak berhasil menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Dengan begitu, banyak definisi mengenai pemimpin yang dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, ataupun kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Dan yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Seorang pemimpin juga harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinannya antara lain, yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori sifat ini berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Great Math Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya.
Selanjutnya ada kedewasaan. Umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Lanjut, ada motivasi diri dan dorongan berprestasi, yaitu seorang pemimpin yang berhasil pada umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir ada sikap hubungan kemanusiaan, yaitu adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya pun mampu berpihak kepadanya. Selanjutnya kita masuk ke teori kepemimpinan, perilaku, dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Selanjutnya ada struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, yakni ketika bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan ini dilakukan, dan hasil apa yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Teori selanjutnya yaitu kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasi, yaitu seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir ada teori kelompok. Berguna agar tujuan kelompok dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah.